Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adimarisani. Saya dari kelas 10 KPR 2. Nomor absen 09. Saya di sini akan mempresentasikan pembelajaran Siskomding semester 1. Yang pertama, materi algoritma. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam teknologi algoritma. Namun, jangan beranggap algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang terdapat proses dinyatakan dalam suatu algoritma. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara instantanis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Materi yang kedua adalah petamida. Petamida adalah representasi grafis konkret yang dapat menunjukkan bagian suatu konsep berhubungan atau berkaitan dengan konsep lain yang termasuk dalam metodologi yang sama. Petamida adalah skema atau ringkasan hasil pembelajaran. Petamida juga disebut peta konsep atau pemetaan minimal. Petamida yaitu salah satu kemungkinan visual spesial dalam bentuk kecerdasan ganda atau kecerdasan beragam yang sekarang digunakan dalam sistem pembelajaran sekolah. Manfaat-manfaat petamida. 1. Manfaat bagi guru. 1. Membuat guru untuk memahami konsep-konsep berbeda dari subjek yang akan diajarkan dan dapatkan wawasan baru. 2. Membantu guru untuk mengenai koneksi logis antara konsep-konsep tertentu. 3. Membantu mengatur urutan kegiatan belajar mengajar di kelas. 4. Dengan mengidentifikasikan konsep sebelum membentuk konsep dapat secara unik menentukan topik ilmiah untuk menentukan topik yang akan diperiksa. 5. Membantu untuk menilai siswa. 2. Manfaat bagi siswa. Mengajak siswa secara tidak langsung untuk belajar secara komparatif. 2. Membantu siswa menghindari kesalahpahaman. 3. Membantu Anda belajar mengembangkan kartu konsep. 4. Membantu untuk belajar sains secara signifikasi. 5. Membantu mendapatkan wawasan baru. Jenis-jenis petamida. 1. Flow map adalah peta pikiran yang digunakan untuk membuat urutan proses. 2. Multi-flow map adalah peta pikiran yang menunjukkan dan mempelajari sebab dan akibat dari suatu peristiwa. 3. Grid map adalah peta pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor koneksi antara satu konsep dan lainnya. 4. Bubble map adalah salah satu peta mida yang umumnya menggunakan kata-kata deskripsi dan penjabaran setiap konsep. 5. Break map adalah pemetaan mental yang secara fisik memeriksa objek dalam bentuk nama atau deskripsi objek. 6. Tree map adalah peta pemikiran yang keenam. Trap map adalah peta pemikiran yang mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan kategori tertentu. 7. Double map adalah peta pemikiran yang umumnya membandingkan berbagai konsep secara bersama. 8. Tier map adalah peta pemikiran yang umumnya menggunakan skema menyeluruh yang berisi konteks pengetahuan yang berbeda. Yang ketiga, materi Word atau materi dokumen. Microsoft Word
2007 merupakan perangkat lunak hasil pengembangan dari Microsoft Word 2003 dengan tambahan fasilitas dan perubahan terhadap tampilan antarmuka, menjadikan Microsoft Word 2007 menjadi begitu mudah dalam penggunaannya, membantu memproduksi dokumen dengan tampilan profesional, serta memberi menu komparatif untuk menciptakan dan memformat dokumen dengan tampilan yang baru. Microsoft Word 2007 merupakan program pengolahan kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis, bahkan perintah dalam fungsi. Materi yang kelima adalah presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan pembicaraan yang di hadapan banyak hadirin, berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Untuk memberi informasi, biasanya seorang pakar. Atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Materi selanjutnya, PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang ditujukan untuk membantu pengguna untuk mempresentasikan sebuah karya, hasil, ataupun dokumen. Jenis-jenis presentasi. 1. Presentasi dadakan atau impromptu. 2. Presentasi naskah. 3. Presentasi hafalan. 4. Presentasi extempore. Tujuan presentasi menyampaikan informasi, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan, melakukan penjualan, membuat suatu ide atau gagasan, menyentuh emosi pendengar, memperkenalkan diri. Manfaat presentasi. 1. Sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. 2. Media pembantu untuk penjabaran dari materi pembelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. 3. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi atau profesional. 4. Editing biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. 5. Menumpuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Materi selanjutnya, e-book merupakan salah satu jenis lead magnet yang sering digunakan oleh para internet marketer untuk menarik minat calon pembeli mereka. Jenis ini lebih populer dibandingkan dengan yang lain karena metode pembuatan e-book kreatif mudah. Selain itu, nilai dari e-book lebih tinggi dibandingkan artikel biasa.